Oke teman-teman, selamat pagi semuanya yang baru saja join ke channel YouTube ini. Kali ini teman-teman kita akan berbagi kepada teman-teman adalah sebuah kasus teman-teman ya. Kasusnya lumayan serem ya teman-teman. Ya ini seperti di gambar ini teman-teman ya. Jadi di jari kirinya kakak Delano ini cincinnya tidak bisa dilepas. Sudah mungkin dia lupa melepasnya itu udah 4 harian ya, karena tiba-tiba dia banyak makan ya, jadi gendut, akhirnya nggak bisa lepas teman-teman. Ini seperti ini gambarnya, sampai bengkak karena dicoba untuk dilepas malah menjadi bengkak, jadi lecet. Ada 3 tips yang kita coba kemarin ya. Sebenarnya sih saya pengalaman juga pernah ya, Mr. Andre pernah juga ngalami kayak gini di masa kecilnya. Dan dulu lepasnya itu sih pakai cara yang pertama ini teman-teman. Yang pertama adalah tipsnya menggunakan sabun mandi teman-teman. Jadi tips yang pertama itu adalah dengan menggunakan sabun mandi kita bisa melepas cincin ini ya, karena pernah dulu pokoknya kalau tiap pagi itu kita menggunakan sabun, kita coba akhirnya lepas karena sifat dari sabun itu adalah sangat licin teman-teman. Tapi ini di kasus yang kemarin ini kakak Delano ini tidak bisa ya, karena sudah terlanjur lecet dan karena masih anak SD ya, jadi masih sakit gitu kan, nggak tahan rasa sakitnya karena lecetnya itu. Terus tips yang kedua adalah teman-teman nanti bisa lihat, ini ada video singkat juga kita share. Nah ini adalah dengan benang. Dengan benang ini bisa ya teman-teman seperti ini. Jadi benangnya itu dimasukkan ke dalam cincin, ada lumayan panjang ya, sebaiknya benangnya mungkin kurang lebih hampir 50 cm ya. Benangnya kalau bisa agak kuat, karena ini kalau terlalu kecil benangnya itu bisa membuat beleri ya namanya ya, apa itu, bikin sakit ya. Jadi dimasukkan gitu, terus diputar melingkar di arah luar dari cincin. Setelah itu baru ditarik. Jadi pakai prinsip ditarik cincin gini ya. Cuma nih kasusnya kita kakak Delano ini sudah susah, karena sudah bengkak banget tangannya. Bisa dilihat di tangan tadi ya, sudah bengkak banget, terus nggak tahan rasa sakit. Sudah kita coba juga, akhirnya menjadi nggak tahan ya, karena akhirnya malah nangis. Nah ini kakak Delano walaupun kelas 4 malah menangis nih. Oke, terus kita akhirnya coba ke tips 3. Ini sebenarnya ada juga masukan dari orang lain, dari nenek, malah lebih mengerikan juga ya, katanya harus ke rumah sakit. Jadi buat teman-teman juga yang punya kasus seperti ini, di sini malah kalau kita pergi ke puskesmas atau rumah sakit malah nggak ada alatnya buat seperti ini, karena ini bukan tindakan medis. Kita kan juga tidak mungkin mengorbankan tangannya, harus disuntik, harus diambil ototnya gitu kan. Yang jelas kalau ada kasus seperti ini teman-teman, yang harus dibenarkan adalah sumber dari permasalahannya, yaitu cincinnya ya. Jadi cincinnya, bukan dikorbankan tangan anak atau tangan misalnya yang stuck cincinnya itu orang tua, jangan, tapi harus cincinnya. Oke ya, ini terus kita akhirnya mencoba cara yang ketiga teman-teman, karena ini juga karena saya juga melihat dari YouTube juga teman-teman, karena ada kasus seperti ini. Jadi ini adalah efek positif dari YouTube. Di YouTube saya ngelihat ada banyak yang stuck seperti ini dan akhirnya bisa diselesaikannya, yaitu dengan mau pergi ke pemadam kebakaran ya. Akhirnya teman-teman kemarin ini jam berapa ya, jam 4 sore ya, kita takutnya pemadam kebakaran itu kalau minggu itu libur ya, ternyata masih buka. Jadi di pemadam kebakaran itu ternyata buka 24 jam, ini pelayanan masyarakat emergensi gitu kan, buat menolong masyarakat. Nah kita ke sana kurang lebih udah 4:30. Sebenarnya dengan kasus itu sempat kesasar teman-teman ya, pergi ke damkar malah keliru ke Basarnas.
Ya, akhirnya kita pergi ke damkar terdekat dekat dengan rumah kita. Ada dua pilihan nih kalau di Semarang tuh, ada di daerah Semarang Indah. Kita pergi ke daerah Kabupaten Kendalnya ya, namanya di Kecamatan Boja. Kita akhirnya damkar Boja ya. Di sana kita akhirnya disambut dengan cepat. Jadi kemarin sih sempat share dikit teman-teman, kemarin sempat dicoba juga di tukang patri ya. Di tukang patri itu nggak bisa. Tukang patri itu yang bisa motong-motong itu loh, apa, cincin gitu kan, menempa cincin. Tidak bisa karena ini apa, kalau teman-teman lihat di cincinnya yang saya share di sini ya, cincinnya itu sangat tebel ya, aluminium ya. Aluminiumnya tebel banget. Jadi alat gergajinya dari tukang patri itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi bayanginnya cincinnya bukan cincin yang biasa ya, ini cincinnya cincin aluminium. Terus akhirnya kita pergi ke damkar. Nah, kita ngeliat videonya ini di damkar langsung disambut dengan 5 orang personel yang ada di damkar, langsung dievakuasi teman-teman. Ya, kurang lebih membutuhkan waktu 5 menitan nggak ada ya teman-teman. Jadi di damkar itu alatnya sangat canggih. Mereka sudah punya alat gerinda gitu kan. Terus mereka juga udah punya SOP-nya yang bener juga, pelayan seperti apa, pengalamannya juga sangat Jadi dikasih lempengan di bawahnya untuk sebelum digerinda di cincin itu dipakai sendok teman-teman. Terus karena ini kan digerinda dengan ya, putaran yang sangat kencang, jadi kan akan panas, jadi dikasih air juga seperti di video ini. Ya akhirnya bisa terlepas teman-teman. Ya kita lepas ya teman-teman. Ini gambarnya ini udah dipotong 2 ya teman-teman, karena ini udah dibuka. Pas dipotong satu terus buka nggak bisa nih. Wah, sangat tebal ya teman. Ya, sangat tebal sekali. Oke teman-teman, terima kasih ya buat sudah nyaksiin video dari kita. Jadi teman-teman kalau misalnya punya pengalaman seperti kita, jangan takut, masih banyak tips-tips ya, pakai sabun bisa ya, pakai benang juga bisa. Terus kalau ada solusi yang terakhir ya, pergilah ke pemadam kebakaran. Mereka punya alat yang sangat canggih dan pernah punya pengalaman juga di damkar mana saja ya di seluruh Indonesia. Saya rasa bisa ya, karena saya juga lihat di beberapa tempat di konten yang lain, di Jakarta, di Sumatera bisa, ini di Jawa Tengah juga sama bisa. Oke, thank you udah nyaksiin video dari kita. Semoga menginspirasi dan memberikan solusi bila teman-teman mengalami kejadian seperti kita ya. Kita bertemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan ya. Dadah. Oke ya, terima kasih juga buat para petugas pemadam kebakaran di Boja Kendal ya. Ada Pak Yanto, Pak Bagus dan lain-lain semuanya personelnya. Terima kasih sekali. See you.